Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boy Menda Putra. Saya dari kelas 11 IPA C. Pada video kali ini, saya akan membahas 5 soal kimia, yaitu tentang laju reaksi. Bagaimana pembahasannya? Kita ke videonya. Tapi sebelum itu, kita bumper dulu. Come on! Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can't be exposed. That's how it is. Announcement: jika di dalam video ada kesalahan atau salah pengucapan, saya mohon maaf karena ketidaknyamanannya. Oke, sekarang kita sudah ada di videonya. Di sini kita ada pertanyaan pertama, yaitu nomor 3 di PH. Suatu percobaan menghasilkan data sebagai berikut. Kita lihat di tabel itu datanya. Berdasarkan data tersebut, laju reaksi pada suhu 25 derajat Celcius sebesar. Inilah dia penyelesaiannya. Jika dilihat dari tabel tersebut, setiap kenaikan suhu itu 10 derajat Celcius dan laju reaksinya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Di sini kita mempunyai suhu dan juga laju reaksi. Kita lihat dulu suhunya. Suhu 15 derajat ke 35 derajat itu kenaikan suhunya 20 derajat Celcius, sedangkan 35 derajat ke 45 derajat itu kenaikannya 10 derajat Celcius, dan 45 derajat ke 55 derajat itu juga 10 derajat Celcius. Jadi di sini kita samakan dulu kenaikannya menjadi 15 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, 35 derajat Celcius, dan seterusnya. Di sini kenaikan suhunya sudah sama, yaitu 10 derajat Celcius. Dan kita samakan juga pada laju reaksinya. 0,02 dikali 2 sama dengan 0,04. 0,04 dikali 2 sama dengan 0,08, dan seterusnya. Di sini kita sudah dapatkan jawabannya, yaitu laju reaksi pada 25 derajat Celcius ialah 0,04. Jawabannya B. Oke, selanjutnya ada soal nomor 6. Dari suatu reaksi, diketahui bahwa kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius dapat meningkatkan kecepatan reaksi menjadi 2 kali lipat. Pernyataan berikut yang tepat mengenai reaksi tersebut adalah: Oke, ini dia penyelesaiannya. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa laju reaksi dipengaruhi oleh suhu. Jika suhu diperbesar, maka molekul-molekulnya akan bergerak lebih cepat, sehingga frekuensi tumbukan juga meningkat. Maka jawaban yang tepat yaitu B. Frekuensi tumbukan naik menjadi 2 kali. Oke, ini dia soal berikutnya. Persamaan laju reaksi untuk reaksi A tambah 2B diteruskan C2 adalah V sama dengan K konsentrasi A kuadrat dikali konsentrasi B kuadrat. Jika konsentrasi mula-mula A dan B adalah 1M, laju reaksi saat konsentrasi A tinggal 3/4 M adalah. Oke, ini dia penyelesaiannya. Dari soal tersebut diketahui bahwa konsentrasi A mula-mula sama dengan 1 mol, konsentrasi B mula-mula sama dengan 1 mol, konsentrasi A sisa sama dengan 3/4 mol. Untuk memecahkan soal ini, kita harus mencari terlebih dahulu R konsentrasi A. Untuk mencari R konsentrasi A adalah dengan cara 1 dikurang 3/4 sama dengan 1/4. Selanjutnya kita mencari B sisa. Untuk mencari B sisa adalah dengan cara 3/4 dikurang 1/4 sama dengan 2/4. Kita sederhanakan menjadi 1/2. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. V sama dengan K dikali konsentrasi A kuadrat dikali konsentrasi B kuadrat sama dengan K dikali konsentrasi 1/4 kuadrat dikali konsentrasi 1/2 kuadrat. Kita acuhkan saja menjadi
1/16 dikali 1/4 sama dengan 1/64. Jawabannya adalah E. Oke, ini dia soal keempat, yaitu kecepatan reaksi dari suatu reaksi gas dinyatakan sebagai V sama dengan K konsentrasi A kuadrat dikali konsentrasi B pangkat setengah. Jika volume yang ditempati gas-gas diperkecil 1/4 kali dari volume semula, kecepatan reaksi gas-gas tersebut dibandingkan dengan kecepatan reaksi semula menjadi. Oke, ini dia penyelesaiannya. Jika volume yang ditempati gas-gas diperkecil menjadi 1/4 kali dari semula, maka 1/4 dikali 4, karena volume berbanding terbalik dengan frekuensi. Jadi diperkecil menjadi 1/4 dan diperbesar menjadi 4. Kita masukkan ke dalam rumus. V sama dengan K dikali konsentrasi 4 pangkat 2 dikali konsentrasi 4 pangkat setengah sama dengan K dikali 16 kali akar 4. K kita abaikan. 16 kali 2 berasal dari akar dari 4 sama dengan 32. Lalu bandingkan dengan reaksi semula. V sama dengan K dikali konsentrasi A kuadrat dikali konsentrasi B pangkat setengah sama dengan K dikali konsentrasi 1 dikali akar dari 1 akar 1 sama dengan K dikali 1 sama dengan 1. K kita abaikan. 1 kali 1 sama dengan 1. Maka 32 dibanding 1 sama dengan 32. Jadi kecepatan reaksi semula menjadi 32 kali dari semula. Jawabannya adalah E. Oke, ini dia soal kelima, soal terakhir. Tommy melakukan percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan mereaksikan 50 ml larutan HNO3 dan 4 gram CaCO3 sebagai berikut. Tommy menginginkan kondisi percobaannya sebagai berikut. A. Variabel bebas, konsentrasi larutan HNO3. B. Variabel tetap, luas permukaan dan suhu. C. Variabel terikat, laju reaksi. Pasangan gambar yang menunjukkan kondisi percobaan tersebut adalah. Oke, ini dia penyelesaiannya. Dari keterangan yang diinginkan Tommy, kita hanya perlu memperhatikan luas permukaan dan suhu. Pasti yang memiliki nilai sama. Maka jawaban yang tepat adalah gambar 1 dan 3, yaitu B. Oke, itu tadi adalah pembahasan dari saya. Apabila di pembahasan di video kali ini ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Karena saya juga baru belajar ya. Mungkin sekian dari video saya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Bye bye.